Baiklah, kita akan menjelaskan mengenai bab 4 Pancasila sebagai ideologi negara di pertemuan yang ke-8. Pancasila sebagai ideologi negara ini terdiri dari 3 subpokok bahasan. Subpokok bahasan yang pertama adalah mengenai Pancasila sebagai ideologi negara ini adalah subpokok bahasan pertamanya adalah ideologi. Nanti subpokok bahasan yang keduanya adalah mengenai Pancasila dengan ideologi dunia lainnya. Kemudian yang ketiga, subpokok bahasan yang ketiga kita akan membahas tentang Pancasila dengan agama. Itu yang akan kita bahas di Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kita mulai adalah yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara adalah subpokok bahasan pertama ideologi. Pertama yang akan kita lihat adalah pengertian ideologi. Pengertian ideologi ini secara etimologis, secara bahasa, dan pengertian secara umum, ya, dan pengertian secara idea atau cita-cita. Kalau berdasarkan bahasa, ya, ideologi itu artinya ilmu pengetahuan dasar. Artinya, ideologi ini merupakan ilmu pertama yang dimiliki oleh setiap orang dalam hidupnya, yang dia dapatkan dari keluarganya, dari lingkungannya. Kemudian kalau pengertian ideologi secara idea atau secara cita-cita itu artinya bersifat tetap, ya, yang tidak akan pernah berubah. Jadi ideologi itu merupakan ilmu pengetahuan dasar yang tidak akan pernah berubah. Dia berupa cita-cita yang bersifat tetap. Kemudian ideologi secara umum akan melahirkan secara proses dengan produk dan akan melahirkan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan. Jadi ideologi ini akan menjadi suatu kepercayaan, suatu ide, suatu gagasan, dan satu keyakinan dari seseorang, dari suatu bangsa, atau dari suatu negara. Nah, ideologi kalau dihubungkan dengan pengertian negara, ideologi tadi adalah gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan dalam 4 bidang kalau kita hubungkan dengan negara, dalam bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Nah, ini yang akan kita lihat kalau dia berhubungan dengan negara. Jadi dia berupa gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan di bidang politik, sosial, dan kebudayaan serta keagamaan. Karena ideologi tadi dari awalnya Ibu bilang bersifat tetap, dia tidak akan pernah berubah. Kemudian ideologi ini akan menjadi ilmu pengetahuan dasar pertama dari seseorang. Kemudian kita akan bahas mengenai ideologi bangsa dengan ideologi negara. Kalau ideologi bangsa itu adalah seperangkat gagasan vital atau seperangkat gagasan yang paling mendasar yang menggambarkan sikap dan pandangan hidup suatu bangsa. Jadi yang paling vital, yang paling mendasar, yang paling bisa menjadi hal yang menggambarkan sikap dan pandangan hidup dari suatu bangsa. Tapi kalau dia sudah berupa ideologi negara, dia sudah menjadi cita-cita negara. Jadi seperangkat gagasan vital tadi, ya, yang menggambarkan sikap, ya, dari suatu bangsa sudah dibungkus menjadi ideologi negara. Dia sudah menjadi cita-cita negara yang bersifat tetap, yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk keseluruhan bangsa dan rakyat yang bersangkutan. Jadi kalau dia sudah menjadi ideologi negara, dia sudah bersikap tetap. Dia adalah hasil dari ideologi bangsa yang hanya berupa awalnya adalah seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap dan pandangan hidup suatu bangsa. Kemudian, kalau dia sudah menjadi ideologi negara, dia akan bersifat tetap menjadi ideologi dan menjadi cita-cita negara. Ini yang harus kalian pahami antara ideologi bangsa dengan ideologi negara. Kemudian, kita akan melihat kualitas ideologi. Ada 3 kualitas ideologi: dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realita berarti nilai-nilai dasar yang ada di dalam ideologi itu berasal dan berakar dari hidup bangsa dalam bangsanya. Itu tadi kata Ibu tadi, dia adalah ilmu pengetahuan dasar. Kemudian dimensi idealisme itu artinya nilai-nilai idealisnya itu memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Makanya Ibu bilang tadi, selain bersifat tetap, ideologi tadi dia berupa keyakinan, kepercayaan, ide, dan gagasan yang dianggap paling baik atau bisa membawa
ke arah yang lebih baik. Kemudian dimensi fleksibilitas atau dalam artian ideologi harus mempunyai keluasan. Dalam artian dia bisa merangsang pengembangan pemikiran dengan tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Jadi cita-cita awalnya tetap ya tidak akan pernah berubah, hanya cara mencapai cita-citanya itu yang berubah. Seperti itu. Kemudian kita akan bicara tentang peranan ideologi. Peranan ideologi bangsa dan negara ini penting, ada 4 nih. Menentukan eksistensi bangsa, kemudian membimbing bangsa dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, untuk memberi motivasi dan sumber semangat dalam kehidupan negara. Kemudian bersifat dinamis dan terbuka dalam artian antisipatif yang mampu mengadaptasi dengan zaman. Ini peranan ideologi bangsa dan negara. Kemudian kita akan bahas lagi mengenai makna ideologi bangsa sebagai ideologi, makna ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dia punya 3 makna, yaitu sebagai pandangan hidup dan budaya bangsa yang bukan mengambil ideologi negara dari bangsa lain, jadi memang diambil dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, Pancasila bukan merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja yang memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, tapi berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila memiliki ciri khas yang sesuai dengan bangsa Indonesia, karena kata Ibu tadi, ideologi tadi adalah ilmu pengetahuan dasar yang berasal dari bangsa itu sendiri. Jadi dari sejak bangsa itulah lahir. Kemudian kita bicara Pancasila dengan ideologi liberal dengan ideologi komunis. Ideologi liberal ini pernah hadir di Indonesia Raya pada tahun 1950 sampai 1959. Di mana pemerintahan kita demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Liberal memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup yang bebas. Kemudian liberal ya bersifat sekuler, dia memisahkan antara agama dengan negara dan boleh mengkritik agama dan menilai agama. Hal ini tidak sesuai dengan di Indonesia Raya, karena ilmu pengetahuan dasar di Indonesia Raya itu memandang bahwa manusia itu selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ini akan kita pelajari di Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian Pancasila mengakui adanya Tuhan, ya, dimana ini kalian bisa lihat di Pancasila sila yang pertama. Kita mengakui adanya Tuhan dan kita ini merupakan negara religius yang semuanya berpedoman pada agama yang dianut oleh seluruh warga negara Indonesia, dan setiap warga negara Indonesia wajib punya agama. Ini yang membedakan antara liberal dengan Pancasila. Kemudian kita lihat Pancasila dengan ideologi komunis. Komunis pernah hadir juga di Indonesia tahun 1945 sampai 1959, di mana pada saat itu kedudukan Pancasila sudah sebagai dasar negara sudah kuat. Komunis memandang manusia itu sebagai makhluk sosial, dan komunis itu ateis, menolak adanya agama dalam suatu negara. Dan ini berbeda dengan Pancasila, di mana Pancasila itu menghargai yang namanya adanya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Pancasila itu memandang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Ini sama seperti dengan liberal tadi, komunis ini tidak bisa ada di Indonesia Raya karena dia berbeda dengan ideologi Pancasila, di mana ideologi ini berasal dari nilai budaya Indonesia itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan Pancasila sebagai ideologi yang membahas tentang ideologi. Dan harus kalian pahami bahwa mengubah ideologi itu bukan sesuatu hal yang gampang. Jadi ideologi itu merupakan ilmu dasar, pengetahuan dasar yang dimiliki oleh setiap orang, setiap bangsa, dan setiap negara. Dan ideologi ini merupakan cita-cita yang bersifat tetap, dan ideologi ini juga merupakan berisi ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang bisa membawa mereka lebih baik atau mungkin dianggap paling baik. Inilah bahasan kita mengenai ideologi. Ibu akhiri dengan ada pertanyaan, Ibu persilakan.